Pernahkah kalian bertanya, di tengah reruntuhan gempa atau banjir bandang yang melenyapkan segalanya, kemana perginya negara? Sementara ribuan nyawa berjuang, ada sebuah panggung yang diam-diam dibangun. Panggung politik di atas penderitaan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sebuah fenomena yang mengerikan. Psikologi gelap kekuasaan. Setiap bencana membawa derita yang tak terbayangkan. Rumah hancur lebur, keluarga tercerai-berai, dan ribuan nyawa melayang dalam sekejap. Di saat seperti ini, kita berharap negara hadir sebagai pelindung, sebagai tangan yang menolong tanpa pamrih. Namun, apa yang sering kita saksikan? Para pejabat datang, bukan dengan bantuan, tapi dengan rombongan kamera. Tragedi yang seharusnya menjadi momen kemanusiaan diubah menjadi ajang pencitraan. Setiap jabat tangan dengan korban, setiap pelukan yang terlihat hangat, semuanya direkam dengan sudut terbaik. Pidato yang menyentuh hati sudah disiapkan jauh-jauh hari, dirancang untuk terdengar penuh empati. Media massa pun dikendalikan. Hanya menyorot gumbar-gembar heroik para pemimpin, bukan realita pahit di lapangan. Inilah inti dari psikologi gelap itu. Penderitaan rakyat menjadi komoditas politik. Nyawa manusia tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang terpenting adalah narasi. Tindakan nyata untuk menyelamatkan nyawa digantikan oleh retorika kosong dan dokumentasi yang dipoles. Bantuan yang seharusnya tiba dalam hitungan jam tertahan berhari-hari. Mungkin karena menunggu momen yang tepat untuk seremonial. Sementara rakyat saling bahu-membahu, mengumpulkan donasi, dan menjadi relawan, negara seolah absen. Solidaritas rakyat yang tulus inilah yang akhirnya menutupi kekosongan sistem. Mereka menjadi garda terdepan, melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Sindiran paling pedas dari semua ini adalah kontras yang begitu nyata. Di satu sisi, ada rakyat yang kehilangan segalanya, menunggu bantuan dengan cemas. Di sisi lain, ada pejabat yang sibuk mengatur angle kamera, memastikan senyum mereka terlihat menenangkan di layar kaca. Seolah-olah citra lebih berharga daripada nyawa. Statistik korban jiwa yang terus bertambah seakan hanya menjadi angka dalam laporan, disamarkan oleh narasi resmi yang indah dan penuh harapan palsu. Lebih parahnya lagi, ketika ada media atau jurnalis yang berani menyuarakan kebenaran, melaporkan fakta dari lapangan tentang bantuan yang macet atau penanganan yang lambat, mereka seringkali menghadapi tekanan. Mereka dibungkam, diintimidasi, atau dicap sebagai penyebar berita bohong. Laporan kritis yang bisa menyelamatkan nyawa dianggap sebagai ancaman bagi citra penguasa. Akhirnya, narasi yang memoles tragedi menjadi alat politiklah yang menang. Psikologi gelap kekuasaan ini mengajarkan kita satu hal yang brutal. Ketika sebuah tragedi diubah menjadi panggung propaganda, para korban tak lagi dilihat sebagai manusia yang butuh pertolongan. Mereka hanya menjadi properti, alat untuk mencapai tujuan politik. Mereka dieksploitasi dua kali. Pertama oleh bencana, dan kedua oleh mereka yang seharusnya melindungi. Pada akhirnya siklus ini terus berulang. Rakyat tetap menderita. Solidaritas mereka yang luar biasa terus menjadi tambalan bagi sistem yang berlubang. Dan para elit politik, mereka akan terus sibuk di panggung sandiwara mereka, seolah-olah nyawa manusia bisa ditukar dengan sebuah citra yang sempurna. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membiarkan panggung ini berdiri di atas penderitaan kita? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Sampai jumpa di video berikutnya.